Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di Mufid Talk. Mufid Talk adalah agenda baru, acara baru di Mufid Media yang dimana kita akan bincang-bincang bermanfaat nih teman-teman. Kita akan mencari manfaat dari Qori dan Qoriah internasional. Teman-teman tahu Qori dan Qoriah internasional dan nasional yang dimana mereka berkompeten atau mereka sangat-sangat kita bisa menggali informasi, inspirasi dari mereka semua teman-teman. Nah kali ini kita kedatangan Ustadzah Dr. Hajjah Mariah Ulfa MA yang dimana beliau adalah seorang tokoh Qoriah internasional dan termasuk 100 orang berpengaruh di dunia teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin kita akan kenalan dulu. Insya Allah saya Nida Karima akan memandu jalannya Mufid Talk pada episode kali ini teman-teman. Dan kita akan sapa langsung Ustadzah Dr. Hajjah Mariah Ulfa. Pada Ustadzah, Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadzah, selamat datang. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadzah, kita semua hari ini ingin berbincang-bincang, kita ingin mendapat nasihat, mendapat ilmu dari Ustadzah yang Masya Allah ya teman-teman. Teman-teman semua sedang menyaksikan di depan kita ada seorang Qoriah internasional. Insya Allah kita akan gali teman-teman saat ini. Mungkin saya boleh bertanya Ustadzah nih, kita semua penasaran, kepo sama Ustadzah tentang bagaimana latar belakang Ustadzah sebelum menjadi Qoriah internasional. Ustadzah mungkin dari keluarga seperti apa akhirnya bisa sampai titik ini Ustadzah? Ya, terima kasih Mbak. Saya kan sejak kecil dibesarkan di Jawa Timur. Masya Allah. Tepatnya di Kabupaten Lamongan. Ya, kalau kita sering di warung-warung tenda ada pecel ayam Lamongan. Nah, ini dari daerah saya itu. Oh iya, banyak di jalan-jalan ya Ustaz. Iya. Nah, saya memang dibesarkan dari keluarga yang taat dan ketat dalam mendidik ilmu-ilmu agama Islam gitu. Ayah saya itu ketat orangnya gitu. Ya, terutama untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi waktu itu masih kecil. Masih sejak sebelum sekolah ya, masih di TK ya, masih di TK PAUD itu ayah saya sering memperdengarkan ini rekaman zaman dulu itu ada gramafon piringan hitam. Ayah saya punya piringan hitam, isinya tuh banyak tilawah Al-Qur'an dan qasidah-qasidah gitu. Terus saya dipanggil, ini duduk untuk mendengarkan bacaan siapa saja waktu itu. Qori yang sekarang sudah pada almarhum ya Ustadzah Sayyidah Ahmad. Itu idola ayah saya dan saya dipendengarkan suara beliau, saya senang gitu mendengarkannya. Dan waktu itu setiap baca Al-Qur'an saya disuruh bilang Allah, saya bilang Allah, setiap ngaji Allah gitu. Terus besok karena seringnya diputarkan, lama-lama saya bisa gitu ya. Dan itu lagu-lagu baik mujawad yang pakai irama itu maupun yang murattal. Kalau murattal itu yang temponya cepat seperti imam dalam sholat, itu model murattal gitu. Itu ada zaman dulu itu ayah saya punya piringan rekamannya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari yang dari Mesir. Jadi makanya sampai sekarang saya selalu kalau ada kedengaran di mana suara Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, saya ingat masa kecil itu. Masya Allah. Yeah. Pertama kali mendengar Qori. Beliau ya Ustadzah. Terus Syekh Abdul Basit Abdul Somad, ada Syekh Mustafa Ismail, dan kebetulan para syekh itu setiap Ramadan sering diundang ke
ke Jawa Timur atau mungkin di seluruh Indonesia di masjid-masjid besar ya, masjid agung. Nah itu pengaruh daripada penampilan para mukri Mesir Timur Tengah itu banyak memotivasi para remaja di Indonesia. Jadi waktu itu kalau di Jawa Timur di Masjid Ampel, saya masih kecil, ayah saya yang datang ke sana mendengarkan. Gitu. Jadi mereka sama ayah saya sampai rumah terus saya diputarkan itu. Saya bersama saudara-saudara saya, kakak saya, Mbak Yu saya, gitu, terus disuruh memperdengarkan itu. Terus Mbak Yu saya mempelajari, mengajarkan ke kita dan para remaja di Kota Lamongan itu dikumpulkan di rumah saya, gitu. Masya Allah. Saya masih jadi kecil. Markas Ustazah berarti ya rumahnya. Saya belum kenal huruf, belum bisa dari hafalan aja. Nah, jadi beberapa makro itu saya hafal, tapi kalau dikasih Al-Quran ya nggak tahu nggak bisa huruf, hafalan aja gitu. Nah, terus di situ itu setiap hari Mbak Yu saya tuh mengajar di rumah. Jadi pokoknya setiap hari tuh lantunan Al-Quran terus. Jadi ini yang terngiang-ngiang terus gitu, lama-lama jadi senang ya, karena jadi senang. Betul, terus suatu saat yang ikut ngaji di rumah itu diadakan lomba. Biar semangat mungkin. Biar semangat para remajanya, betul. Tapi kebanyakan para remaja yang lain tuh sudah kenal huruf, sudah sekolah di madrasah ibtidaiyah. Saya belum bisa hafalan aja ikutan gitu. Terus dipanggilkan juri dari luar, terus saya dapat juara, kebetulan ikut dapat juara. Dan gitu saya ketakutan, saya huruf aja nggak tahu, bisa juara gitu. Jadi minder saya. Kawan-kawan yang lain kalau tampil kan dengan memegang Al-Quran, ya Allah, pinter-pinter saya mengagumi gimana caranya bisa baca seperti itu gitu. Saya kok cuman hafalan doang. Berawal tapi semua berawal dari diperdengarkan Ustazah ya. Diperdengarkan. Berarti bagi teman-teman juga misalnya Ustazah ada yang mungkin pertamanya nggak bisa nih ketika melihat Al-Quran, cara bacanya seperti apa? Mungkin cara pertama bisa seperti Ustazah metodenya, diperdengarkan dulu. Diperdengarkan lama-lama masuk, akhirnya terbawa. Masya Allah. Terus saya kalau sore itu ada ibu nyai di depan rumah saya itu mesti bawain turutan sama ayah saya, ngaji sama ibu nyai. Terus sebelum membaca juz amma diawali dari Fatihah, terus An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terusnya ke belakang, bukan dari Amma Yatasa'alun, dari depan. Dari belakang, dari surat yang pendek-pendek dulu Ustazah ya. Terus sambil bawa panjang itu lidi, gini. Lama-lama itu hafal tulisan itu membuat hafal gitu, kita buat hafal. Pas ayat ini misalnya An-Nas itu saya hafal tulisannya kayak gini, terbaca terus di mata gitu ya. Jadi betul. Itu mengeja huruf, mulai hijaiyah gitu. Terus di belakang itu ada seperti kalau sekarang itu di Iqra itu atau qiraati itu kan ada banyak contoh-contoh potongan-potongan ayat itu. Jadi itu setiap hari selalu begitu, setiap habis maghrib. Iya. Mesti ayah saya kalau saya nggak ngaji walaupun hujan lebat, ayo bawain payung berangkat punya itu tadi. Berarti peran orang tua juga dalam mendidik Ustazah sampai akhirnya mencintai Al-Quran sekarang Ustazah ya. Iya, betul. Hidupnya penuh berkah dengan Al-Quran itu pertama dari orang tua yang berkorban untuk anaknya. Bagaimana cara anaknya ini terus bersama Al-Quran Ustazah ya. Nah itu memang ayah saya itu yang luar biasa. Jadi pokoknya ingin saya bisa baca Al-Quran, mulai dari baca biasa sampai melantunkan. Dan gitu ayah saya itu ingin melatih mental gitu. Melatih mental itu setiap ada kan, ayah saya punya langgar itu musola gitu. Musola itu setiap hari besar Islam ngadain maulid, ngadain peringatan maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, itu selalu saya ditampilkan gitu. Melatih keberanian. Katanya biar berani, biar wani uang gitu. Ngomong Jawa, biar berani di hadapan umum. Rupanya itu melatih mental, dan mental itu sangat berperan, apalagi kalau sudah ikut peserta MTQ. Wah itu walaupun punya prestasi seperti apa, kalau tidak punya mental yang tangguh itu ya susah untuk mencapai keberhasilan. Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ternyata Ustazah ini berawal
dari didikan orang tua, yang dimana tadinya Ustazah ketika membuka Al-Quran mungkin melihat huruf-hurufnya bagaimana cara bacanya, tapi ternyata diperdengarkan, akhirnya Ustazah belajar satu per huruf, ini perlahan-perlahan ya Ustazah, tidak instan tiba-tiba langsung. Setiap hari ya, jadi tidak hanya kalau sekarang kan saya kan suka juga ya, sering waktu masih mahasiswa dipanggil ngajar privat di rumah-rumah gitu, itu cuma seminggu 2 kali. Menurut saya kalau Al-Quran itu kurang, itu harus setiap hari. Seminggu 2 kali kurang teman-teman. Jadi harus setiap hari agar terus terlatih, akhirnya dari pendengaran, kemudian penglihatan, akhirnya bisa berbicara Ustazah ya. Betul. Masya Allah. Berarti untuk guru Al-Quran pertama Ustazah itu siapa Ustazah? Guru pertama itu Mbak Yu saya. Mbak Yu sudah almarhumah sekarang. Terus kakak saya yang ngajari tajwid itu. Jadi tentang hukum-hukum bacaan, ini dibaca dengung itu namanya apa, gunnah, itu apabila ada nun sukun bertemu mim atau bertemu wawu dibaca, itu yang ngajari teori-teori itu kakak saya yang sekarang sudah almarhum juga. Ya Allah. Terus abah saya itu yang bagian menyemangati aja, menyemangati, nganter ke sana nganter ke sini, saranai apa, pokoknya diberikan ini kaset ini semua segala macam. Belum ada kaset ya, masih piringan hitam itu. Semuanya berkontribusi untuk bagaimana akhirnya Ustazah bisa seperti ini. Insya Allah. Sampai saya juga kan nggak ngerti ya, ayah saya itu bagaimana supaya suara itu bisa, karena ayah saya sering mendengar suara saya itu serak gitu, serak yang tadi itu ya. Terus makanan itu sangat memperhatikan apa yang saya makan gitu. Saya kan sembarangan jajan gitu ya. Betul. Apalagi saya suka rujak dulu tuh ya. Di tetangga saya jual rujak, saya beli ditaruh di daun gitu, saya sambil makan, ayah saya datang langsung, mana rujaknya, diminta gitu, karena takut ini mengganggu suara gitu. Saya belum ngerti ini kok ayah saya ini kok galak banget ya. Aduh sering banget nggak boleh makan ini, nggak boleh makan minum es, nggak boleh. Rupanya ayah saya ngerti bagaimana memelihara suara supaya saya nggak ngerti kan. Sekarang baru paham, ya Allah, pantesan kalau dulu orang tua saya tidak se-streng itu, saya nggak bisa seperti ini gitu. Penjagaan, jadi ketika pertama diajarkan, akhirnya Ustazah juga dijaga bagaimana akhirnya menjadi seorang qori Al-Quran dari orang-orang terdekat semuanya teman-teman. Jadi ketika memang kalau kita mau menjadi ahli sesuatu, memang ada orang-orang terdekat yang sangat berperan. Jadi kita nggak bisa sendirian ya Ustazah. Pertama ada gurunya. Nah, kalau kita mengaji, kita harus dibimbing oleh orang-orang yang memang sangat mendukung kita. Itu Ustazah ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu akhirnya Ustazah bisa untuk mengaji ya Ustazah. Bisa perlahan-lahan akhirnya bisa membaca Al-Quran. Kemudian untuk pendidikan Ustazah, ketika misal Ustazah sudah mencintai Al-Quran, mulai dari TK sampai SMP, mungkin boleh diceritakan Ustazah menempuh pendidikan di mana saja. Ya, saya dulunya sih setelah TK itu masuk SD gitu, sekolah dasar, sekolah umum ya. Karena kakak saya yang pertama ini yang memasukkan mulai dari TK SD sesuai dengan keinginan beliau, sekolahnya umum, terus nggak diajarkan ini kan tulis huruf Arab itu kan, baca tulis huruf Arab nggak ada ya, umum aja. Agama tapi secara keseluruhan, agama, akhlak, tauhid kita tidak itu berbahasa Indonesia semua kan. Terus ayah saya tuh ingin saya sekolah madrasah gitu supaya bisa sejalan bersambung apa yang sudah diajarkan. Tapi itu tidak tercapai begitu tamat SD, karena tanggung kan, karena sekolah dasar di sana itu sekolah yang terbaik yang kakak saya memasukkan saya itu. Terus saya nanti kalau SMP katanya saya jangan masuk SMP negeri, harus masuk sekolah mu'alimat gitu. Mu'alimat itu ya sekolah kalau istilahnya sekarang dulu ya, kalau laki-laki itu pagi itu PGA, pendidikan guru atas lah. Terus ayah saya dimasukkan di mu'alimat itu, mu'alimat 4 tahun. Di situ saya baru bisa menulis araf yang bagus, terus lebih mendalam lagi pengetahuan tentang tajwid, tentang agama Islam ya. Masya Allah. Terus tamat dari SMP,
ayah saya dari mu'alimat, ayah saya nggak puas, pokoknya masih belum sebagaimana diharapkan, harus masuk pondok, harus pesantren gitu. Pesantren Ya. akhirnya Ustazah berarti di SMA. Ya, jadi Pesantren. itu saya dipondokkan di Jawa Timur, di Jombang, pesantren Bahrul Ulum, Oh, yang Bahrul kiainya itu masih waktu itu masih sugeng, masih belum wafat. Yang pendiri NU yang bersama-sama Kiai Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Masya Bayi Allah. Wahab Hasbullah di situ. Nah, terus di sana dites baca kitab kuning, saya nggak bisa masuk aliyah, nggak lulus, harus masuk sanawiyah. Tiba-tiba langsung dites baca kitab kuning tanpa harokat berarti waktu itu Ustazah ya. kitab Fathul Qorib saya, terus saya bacanya pokoknya saya awur aja apa nahwunya, harokat Sebisa baris-barisnya. Ustazah. Ya, Untuk terus akhirnya bacanya. harus mengulang di sanawiyah gitu. Terus dites lagi, akhirnya bisa masuknya di sanawiyah kelas 2, jadi turun kan. Turun. Udah gitu senangnya di pondok itu setiap seminggu sekali didatangkan guru-guru Al-Qur'an, qori-qori yang pernah juara nasional atau internasional. Nah, di situ saya mulai kenal guru-guru. Nah, tadinya guru lokal aja kan. Iya. Tadinya dari Mbak Yu saya, kakak saya, terus ibunya yang di depan rumah itu. Nah, terus masuk di pesantren Bahrul Ulum di Tambak Beras Jombang, tempat Gus Dur mondok dulu di situ. Oh, Masya Allah. Ya, Jadi, terkenal pesantren Ustazah Bahrul Ulum. iya itu pesantren lama, sesudah Tebu Ireng pesantrennya Gus Dur itu. Nah, terus di situ setiap Jumat ada waktu Ustadz Salahuddin Ghazali yang pernah juara internasional di Malaysia, Ustadz Yusuf Dawud pernah juara internasional, Ustadz Salim Abud Abdad itu. Saya senang belajar dengan beliau ini karena mengajarkan kalau tadinya kan melantunkan aja, saya nggak tahu itu lagu apa. Beliau mengajarkan ini lagu Bayati, ini lagu saya dikenalkan. Masya Allah, Baru di langsung situ berarti mengenal. Ustazah langsung bermulazamah, ketemu guru langsung, belajar langsung ilmunya dari beliau. Iya. Akhirnya Ustazah bisa ingat sampai sekarang teman-teman ya. Mungkin kita kadangkala kalau remaja saat ini ketika kita diajarkan guru, kita lupa Ustazah nama gurunya siapa. Gitu Ini ya. mungkin salah satu hal yang bisa dicontoh teman-teman, ketika kita belajar kita harus tahu juga gurunya siapa. Iya, Kita iya, doakan betul. semoga guru-guru Ustazah ya Allah diberikan amal jariah, diberikan Amin, pahala yang berlipat, Masya Allah. karena akhirnya bisa menjadikan seorang qori'ah internasional. Masya Iya, Allah. iya. Ustazah. Ya itu kan tahun 70 ya. Lah tahun 68 itu mulai ada MTQ yang seperti sekarang ini. MTQ nasionalnya. Perlombaan baru ada Perlombaan. Ya itu sudah dinasionalkan, udah di pemerintah yang menangani langsung. Sebelumnya itu lomba ya lokal aja dalam rangka 17 Agustus, dalam rangka Maulid apa. Setelah itu tahun 68 dimulai MTQ nasional yang pertama di Makassar. Oh, Masya Allah. Terus tahun waktu berapa itu Ustazah? tahun 68 68. saya ikut provinsi tapi nggak dapat nomor, nggak dapat juara, nggak dapat juara di Jawa Timur, jadi nggak terpilih ke nasional. 68 Itu pertama kali itu Ustazah lomba. Pertama kali, tahun ya. 1968. Mungkin kita 68. remaja belum lahir ya Ustazah. Belum lahir. Masih di Ya. surga. Insya Terus ada Allah. lomba. Ya, terus di sana itu setiap tahun itu, jadi mulai lah saya ikut terus, orang tua saya terus yang daftarin saya, nggak pernah berpikir ikut lomba, pokoknya orang tua saya manut aja saya karena ketaatan. Sebenarnya saya dalam hati tidak senang ikut lomba, saya senang ngaji, senang belajar, tapi jangan ditampilkan gitu. Kalau tampil itu sedih, saya nggak suka. Kenapa Ustazah, ada rasa Ya itu saya nggak kurang, pokoknya kalau tampil itu nggak senang, takut aja gitu. Enak ngaji saya mau sampai khatam asal jangan tampil aja gitu. pertamanya Ustazah asik ketika mengaji sendiri, Ya. tidak ditampilkan ke depan umum, Ya. ikut perlombaan. Pertamanya tidak suka berarti Ustazah. Nggak suka, jadi itu karena saya takut sama ayah saya, ya sebuah ketaatan kepada orang tua itu aja. Terus setiap ada MTQ daftarkan terus. Sama ayah berarti Ustazah. Iya. Oh, Masya Allah, ayahnya sangat suportif. Iya, terus udah gitu pas tahun 73 saya baru bisa berhasil juara 1 provinsi. Itu Tahun 73 berarti 73. dari pertama 68 sampai 73. Ya, jadi golongannya remaja. Terus
Tapi waktu itu belum remaja, namanya pelajar gitu. Untuk pelajar dan dewasa, tapi saya yang pelajar. Terus dikirim ke provinsi ke nasional, MTQ nasional di tahun 73 itu di Nusa Tenggara Barat di Mataram. NTB berarti. Sudah terbang ke sana berarti Terbang ke sana, barokah ini ya Al-Quran. Saya baru pertama kali naik pesawat gitu. Wah, seneng banget. 73 berarti Ustazah. Ya, 73, terus ikut bisa bertemu dengan qori-qori seluruh Indonesia, insya Allah. Rasanya bahagia. Di situ saya baru sadar, ya Allah, betul ya orang tua saya, ayah saya yang ketat seperti itu, memang baru mulai timbul kecintaan terhadap Al-Quran, luar biasa, ingin kesadaran belajar sendiri, meningkatkan kemampuan. Ya, mulai itu tahun 73 itu. 73. Tapi di nasional itu memang baru pertama kali ya, jadi saya masih mungkin grogi apa gitu ya. Jadi merasa masih belum mencukupi kemampuan saya itu ya. Yang penting dapat pengalaman gitu. Berarti dari tahun 73, tapi di sini saya mengambil pelajaran Ustazah sampai titik ini ternyata pertamanya dari berbakti kepada orang tua. Yang tadinya Ustazah nggak suka tampil di depan umum, tapi karena orang tua menyuruh, ternyata itu jalan kesuksesan Ustazah sampai akhirnya cinta Al-Quran. Betul. Dan akhirnya terkenal tidak hanya Indonesia juga, Ustazah yang mengenal Ustazah sampai internasional. Ya, iya, Masya iya. Allah. Itu terus saya di Jombang itu 4 tahun, terus saya melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel. Oh iya, IAIN di Surabaya. Berarti Ustazah menempuh pendidikan S1-nya di IAIN Sunan Ampel. Ya, baru masuk, habis daftar, baru posma gitu. Ayah saya meninggal. Saya anak yang nomor 9. Ustazah bersaudara ini 12 bersaudara, anak ke-9. Masya Allah. Orang tuanya mendidiknya sangat, akhirnya bisa melahirkan seperti ini, sangat-sangat mempunyai jalur atau mempunyai struktur gitu ya Ustazah. Ayah Ustazah merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sangat terstruktur, sangat ingin anak-anaknya semuanya bisa mencintai Al-Quran. Ya, waktu saya kuliah semester 1 ya, tingkat 1, kalau dulu gak ada semester 1, tingkat 1 saya masuk di Fakultas Syariah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Terus waktu itu ayah saya meninggal, ya ibu saya, kakak saya masih 2, adik saya 1 kan. Jadi kakak saya 2 itu juga kuliah. Jadi sepeninggal ayah saya ya memang agak kesulitan ya. Terus tapi ibu saya ngasih semangat terus, banyak berdoa, dan kamu di sana Surabaya mesti belajar. Saya ketemu ustadz yang juga beliau tidak juara tapi ahli lagu-lagu Al-Quran, juga tajwid juga sama. Saya belajar ke rumah beliau, terus ke pokoknya para guru-guru yang pernah meraih prestasi yang terbaik ya di Surabaya kan banyak. Jadi saya dipesan ibu saya, kamu belajar sana di Ampel seminggu sekali sama Ustazah Khadijah Mas'ud, terus sama Ustaz Rifai Yasin di Masjid Al-Falah. Pokoknya di mana ada belajar itu saya datang terus. Ustazah datang. Saya Allah. Belajar semangat belajarnya Ustazah. Semangat belajar. Teman-teman bisa kita contoh nih semangat belajar Ustazah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih menjadi ahlinya, ketika ada pengajian, ada halakoh Quran, semangat untuk datang Ustazah. Iya. Terus udah gitu ya memang selama kuliah tuh ya dari sisi finansial ekonomi masih ini ya agak, karena orang tua saya kesulitan itu ya, harus membesarkan saudara-saudara yang lain ya. Terus alhamdulillah tuh barokah seperti itulah. Saya tuh sering diundang karena waktu itu saya diajak oleh rektor saya, Pak Profesor Syafi Abdul Karim itu, beliau sering kalau ceramah saya diajak, beliau yang ceramah saya baca Quran gitu. Karena saya sering kalau ada acara-acara Desnatalis di kampus selalu tampil, terus beliau sangat memperhatikan saya. Setiap acara-acara beliau ceramah selalu saya diajak gitu, sehingga ya senangnya istilahnya ya, saya nggak mengharapkan amplop apa itu enggak ya, tapi barokah Al-Quran ya, orang
ngasih salam tempel ya saya terima. Lah ini ternyata bisa membantu saya biaya kuliah gitu. Ternyata jalur rizkinya Allah kasih dalam Al-Quran. Tapi memang ya Ustazah, mungkin Ana juga merasakan kalau misalnya Al-Quran itu ternyata mengandung barokah yang luar biasa, Ya, rizki yang betul. tidak disangka-sangka. Betul, saya tidak berharap, saya juga pokoknya berdoa aja teman-teman saya bisa lanjut studi sampai sarjana gitu di Yayan Sunan Ampel itu gitu ya. Nah, terus waktu itu acara maulid di gubernuran, terus saya yang baca Quran. Ya, setelah mendengar di masuk radio kan RRI Surabaya. Oh, Masya Allah, setelah RRI. tampil itu banyak yang ngundang saya. Gitu. Oh. Si undang-undang. Aduh, jadi Masya Allah. sampai saya kewalahan. Tapi terus tahun 77 dibuka Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Oh, Gitu. Lah itu gratis semuanya. Pokoknya yang lulus tes bisa dapat beasiswa, kuliah gratis, bahkan buku-buku semua, pakaian, kebutuhan, pokoknya kita nggak mengeluarkan uang sama sekali gitu dari IIK itu semua. IIK Jakarta. Ya. Berarti Nah, terus saya mencoba gitu karena kebetulan putranya guru saya itu kuliah di PT IKI. Dia yang Masya melantarkan Allah. terus mendaftarkan gitu. Terus alhamdulillah saya bisa kuliah di IKI. Tapi memang saat itu memang program tahfidz 30 juz. Jadi nggak boleh undangan, nggak boleh kemana-mana, nggak, pokoknya harus tekun, nggak boleh pulang. Terus harus menghafal Al-Quran sampai khatam 30 juz gitu. Mahasiswa Ustazah. Berarti Iya, saat mahasiswa S2 jadi S2 harus menghafal Al-Quran 30 juz. Iya, jadi Masya pertama Allah. dibuka IIK itu S2, syaratnya dulu itu sarjana muda disetarakan dengan LC, dengan S1 gitu. Terus alhamdulillah yang rektornya pendirinya Pak Profesor Ki Haji Ibrahim Hosen yang sekarang sudah al-maghfur lah ya. Terus lah sampai sekarang ini, terus sampai saya tamat dari IIK itu nggak boleh pulang ke Indonesia, ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Balik lagi ke kampung Harus ya. nggak boleh sama beliau ikut berkhidmah di IIK gitu. Masya Karena IIK membuka S1 gitu. Waktu itu kan S2 memang dikaderkan untuk nantinya tenaga pengajar, terutama mata kuliah khusus tentang kequranan, tentang qiraat 7, qiraat sab'ah, qiraat 10, tentang nagom Al-Quran, pokoknya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kequranan itu. Jadi kalau yang itu kan prodi lain kan sama dengan di UIN itu dosen-dosen dari UIN, tapi yang untuk prodi kequranan ini harus alumni sendiri gitu. Jadi kita alumni sebagian nggak pulang mengabdi, mengajarkan kepada adik-adiknya ya, agar ilmunya bermanfaat terus-menerus Ustazah. ya, Berarti ya. Dan sampai sekarang ini akhirnya nggak pulang, jadi tinggal di Jakarta. Di Jakarta sudah nyaman Iya. Ustazah dengan Jakarta. Iya. Masya Ya, tapi Allah. sesekali nengok ke kampung halaman, lihat prestasi di Jawa Timur, bagaimana sepeninggal kami itu, gitu. Oh, Masya Allah, ternyata perjalanan Ustazah ini sangat panjang teman-teman. Dari mulai diajarkan oleh ayahnya Mbak Yu sampai akhirnya ketemu dengan guru-guru, dan kemudian S2 mengajarkan adik-adiknya dari yang tidak bisa sampai akhirnya bisa mengajarkan, Insya Allah. Tapi Ustazah, biasanya anak remaja itu, pemuda, kalau misalnya dengar cerita Ustazah, tadi Ustazah mempunyai 12 saudara, Ustazah anak ke-9. Apakah semua adik atau kakak Ustazah ini mempunyai privilege gitu ya, atau semuanya ini menggeluti Al-Quran, atau memang ada bidang masing-masing Ustazah? Yang menggeluti Al-Quran itu cuma 2, Mbak Yu saya tadi. Jadi yang menggantikan di sana itu Mbak Yu saya itu mengajar terus anak-anak remaja di sana itu, pokoknya sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Terus yang lain itu banyak yang ada yang ya ke umum semua jalurnya Ke itu. umum semua. Jadi nggak mau ikut MTQ, nggak mau, tapi ya maksudnya ya Al-Quran tetap, nah tapi tidak yang mengajar itu dia sesuai dengan bidang ijazah mereka masing-masing. Oh, Masya Allah. Jadi walaupun berbeda, ternyata Ustazah itu tidak semua keluarganya itu menggeluti Al-Quran Ustazah ya, tapi Ustazah bisa tetap menjadi qori'ah. Jadi
bukan tergantung dari lingkungannya. Kadang-kadang orang suka berpikir seperti ini Ustazah, oh kamu mah enak karena keluarganya ahli Quran semua, kamu udah soleh dari lahir. Jadi kalau misalnya kita nggak soleh dari lahir, itu kayaknya mustahil untuk menjadi qori Al-Quran. Itu tidak seperti itu ternyata Ustazah ya. Walaupun berbeda keluarganya, tapi bisa kita menjadi ahli Al-Quran. Ya, jadi tapi kakak-kakak saya tadi itu di masa ya setelah pensiun, mereka tetap sekarang pada mengabdi jadi imam di musola bergantian. Kan kita punya musola, ada pesantren juga di Jawa Timur, pesantren anak gitu. Nah ini ya kakak-kakak yang lain ikut menekuni juga di samping apa juga mengajar di SMP, di SMA ya, SMA. Tapi mereka tetap sorenya itu ya berkhidmah untuk Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini memberikan dampak positif kepada orang-orang yang dekat dengannya Ustazah ya. Ya. Masya Allah. Betul. Tadi kalau misalnya kita lihat Ustazah, ternyata pertama kali lomba itu 1968. Kemudian aku pernah baca di berita Ustazah ternyata qori'ah pertama dari Indonesia yang memenangkan juara 1 MTQ internasional di Kuala Lumpur tahun 1980. Apakah betul Ustazah? Bagaimana perjuangannya Ustazah bisa menjadi seperti itu? Sebenarnya enggak yang pertama kali ya, karena sudah ada sebelum saya itu. Dulu guru saya tuh yang walaupun guru melalui piringan hitam, melalui suara di rekaman ya, Ustazah Sayyidah Ahmad tuh dulu beliau juga beliau belum juara ya, maksudnya enggak meraih juara 1. Di tahun 76 sudah ada juara Ustazah Nursia Ismail 76. Terus 79 ada Ustazah Sarini Abdullah. Saya yang ketiga malahan. Yang ketiga. Tahun 80 saya. Jadi itu untuk meraih istilahnya di Malaysia itu Juhan qori'ah. Juara itu artinya kalau juara 1 Juhan, juara 2 Naib Juhan gitu. Juhan, Naib Juhan. Kalau juara 3 apa Ustazah? Urutan ketiga gitu aja ngumumkannya itu. Urutan ketiga gitu. Ustazah, Masya Allah. Berarti jadi itu saya pas nasionalnya di Jakarta, STQ nasional di Jakarta tahun 80. Terus dikirim ke internasional. Kalau sudah meraih juara 1 Indonesia, itu yang juara 1 enggak dikirim lagi, ngirim yang lain gitu, supaya generasi bermunculan. Betul. Dan setelah saya itu ada beberapa juga yang juara 1 ya, seperti siapa itu murid saya yang saya training. Jadi itu sebab Ustazah Wildayati, Ustazah Nur Hidayah itu. Saya sempat jadi guru beliau itu karena beliau juga ingin bagaimana caranya, tip-tip supaya bisa meraih juara 1. Terus kamu harus gini saya kasih boleh Ustazah mungkin pelajaran. Bisa sharing ke kita ketika Ustazah sudah memenangkan juara MTQ internasional di Kuala Lumpur saat itu, mungkin kesan Ustazah itu apa Ustazah? Ya, memang kita kalau sudah terpilih gitu kita harus mempertahankan ya. Jadi jangan, pesan guru saya itu ya, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Terus pokoknya Al-Quran dibaca terus, dipelajari, dipahami isinya, tidak hanya untuk lomba saja, tidak hanya untuk ikut musabakoh saja, tapi pokoknya kita sampai akhir hayat harus dengan Al-Quran terus gitu. Itu pesan guru saya. Jangan ditinggalkan, karena banyak kan mereka udah juara, udah alih profesi lagi, udah nggak menekuni. Tuh guru saya melarang seperti itu. Jadi gitu. ketika kita sudah menang, jangan pernah merasa puas teman-teman, tapi tetap terus istiqomah pada Al-Quran. Al-Quran dia mengajar, dia kan hadis Nabi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi pokoknya mengajar terus kemana-mana, mulai dari anak-anak sampai remaja, sampai orang tua, ibu-ibu majelis taklim. Saya punya mahasiswa, punya santri gitu, punya majelis taklim gitu. Ngajar terus, tiada hari tanpa
mengajar dan belajar Al-Quran gitu. Masya Allah. Jadi nggak ada hentinya, nggak ada habisnya belajar sampai Al-Quran akhir itu. hayat. Ya, karena Al-Quran kan sangat luas ya. Jadi kalau kita sudah bisa membaca, jangan puas hanya bisa membaca saja. Kita coba memahami isi kandungannya. Karena itu luas, beberapa ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Entah udah belajar tajwid, belajar bacaan yang bagus, ada qiraatnya, macam-macam ragam bacaan, isi kandungannya itu sendiri yang pada akhirnya itu kan untuk diamalkan ya. Diamalkan terakhir ya. Untuk memahami terakhir, karena perangkat memahami Al-Quran tuh sangat banyak. Ada kalau kita menerjemah memahami Al-Quran tuh harus menguasai nahwu shorof ya. Ilmu alat itulah grammarnya ya, itu harus kaya vocabulary-nya, mufradat itu ya, supaya karena sulit sekali di situ, masya Allah, berbagai ilmu. Dan bahasa Al-Quran itu bahasa puitis ya, sastra itu. Kadang kita nggak paham itu, udah tahu bahasa Arabnya ini tapi nggak paham. Itu ada ilmu lagi, ada ilmu badi', ilmu ma'ani, macam-macam, balaghah masya Allah. Itu nggak ada habisnya sampai akhir hayat kita, itu masih belum selesai, mencukupi. Jadi terus belajar terus, pokoknya semampu-mampunya ya, jangan berhenti gitu. Jadi memang Al-Quran itu semakin dikaji semakin rendah keilmuan kita, karena Al-Quran itu sangat banyak ilmu di dalamnya, Ustazah. Mungkin terakhir kata-kata untuk penonton, Ustazah, bagaimana akhirnya Ustazah di posisi seperti ini, dan pesan apa untuk para remaja, para pemuda agar bisa mengikuti jejak Ustazah yang insya Allah kita bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Ya, sebagaimana hadis Nabi ya, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang gitu ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau kita ini menggeluti Quran ya, bagaimana Al-Quran itu bisa bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Itu saya masih bersyukur karena di usia yang ya sudah hampir 70 tahun lah, boleh dikatakan ya, itu semangatnya masih semangat muda, teman-teman. Iya, masih bersemangat muda. Saya masih dikarunia Allah sehat, itu saya sangat bersyukur gitu. Jadi ya refleksi dari kesyukuran ini yaitu saya harus menularkan ilmu kepada yang lain. Dan saya harap ya pada para remaja terutama ya, hendaklah belajar Al-Quran itu diutamakan gitu, diutamakan nomor satu sebelum ilmu-ilmu yang lain itu diutamakan ya. Jadi pokoknya harus disempatkan gitu, habis maghrib kalau bisa, setiap habis sholat 5 waktu baca Al-Quran. Terus kalau bisa ada gurunya, jangan baca sendiri. Kalau baca sendiri ntar kalau ada yang salah nggak ketahuan ya, nggak tahu, sudah nyimak gitu ya. Kalau capek mendengarkan sekarang udah enak banget, gak harus pakai piringan hitam, pakai kaset pita itu, tapi sudah tinggal mencet di handphone itu, masya Allah, mau mencet siapa saja ada. Bisa. Terus dulu mah sulit banget, harus punya ini ya, macam-macam peralatan. Nah itu kalau kita tidur, pengantar tidur pun yang kita dengar Al-Quran gitu. Jadi nggak ada cerita nggak bisa tidur karena baru diputar udah berapa, kira-kira baru berapa halaman sudah tertidur gitu. Jadi ya walaupun kita tidak hafal di luar kepala ya, tapi kita akrab gitu, familiar dengan ayat-ayat itu. Itu karena didengar terus. Terus kita sempatkan suatu saat, bukan suatu saat ya, pokoknya harus disempatkan dalam 5 waktu itu untuk mengkaji isi kandungannya gitu. Kita harapkan seperti itu anak-anak kita, anak-anak muda. Dan ini memang orang tua, peranan orang tua sangat ini ya, sangat urgen. Apalagi di handphone itu ya, anak-anak yang megang handphone kalau nggak tahu waktu, nggak terasa itu. Saya sendiri masya Allah harus bisa membatasi. Dan ini tantangannya gitu, tantangannya. Betul, untuk anak muda. Jadi aku mengambil satu pelajaran dari Ustazah yang tadi Ustazah sampaikan, pesan untuk anak muda adalah dimanapun, kapanpun belajar Al-Quran itu utama dan pertama. Betul. Belajar Al-Quran adalah kebutuhan untuk kita, yang akhirnya Al-Quran ini melahirkan keberkahan.
sampai kita bisa lihat contoh di depan kita, yaitu Ustadzah Hajah Mariah Ulfa MA. Beliau sampai saat ini sehat, beliau sampai saat ini sukses karena keberkahan dari Al-Quran. Semoga kita bisa meneladani apa yang beliau jalani. Sebagai anak muda, kita juga harus bisa menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran tadi, mulai dari mendengar saja dulu Ustadzah ya. Walaupun tidak bisa membaca, kita mendengar dulu. Betul. Kita membersamai Al-Quran, kita usaha untuk mendekat kepada Al-Quran. Insya Allah nanti Al-Quran akan mudah bagi kita. Masya Allah. Ustadzah, Masya Allah, jazakillah khairan kathiran atas ilmunya, atas sharing-sharingnya hari ini Ustadzah di episode pertama Mufid Talk. Jadi Ustadzah ini adalah pembicara perdana. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Ya, amin ya teman-teman. Semoga bisa kita ambil sedikit banyak ilmu yang tadi Ustadzah sampaikan. Masya Allah. Kemudian dari kami Ustadzah. Oh, Masya Allah, ini ada kenang-kenangan. Ya, dari maktabah.id. Maktab ya. ID. Maktab ID. Iya. Oh, Masya bagus Allah. sekali, Masya Allah. Terima Baik. kasih. Sama Ustadzah. Ya. Semoga bermanfaat Ustadzah kenang-kenangan dari kami. Amin. Ya. Masya Allah. Baik. Ya, mungkin ya Ustadzah. Sudah. Nah, mungkin sekian teman-teman sharing-sharing kita pada Mufid Talk episode 1, bincang-bincang bersama Dr. Hajah Mariah Ulfa MA. Beliau adalah Qori'ah internasional. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari sharing-sharing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.